Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatia Fariha dari kelas 5B Min PMA Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Quizizz dan cara penggunaan aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi Quizizz ini merupakan sebuah web tool untuk membuat sebuah kuis interaktif yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, untuk keunggulan kuisis ini sendiri, jadi yang pertama itu kalau misalnya siswa menjawab soal benar gitu, siswa jawab soal dengan benar, nah dia itu akan dapat poin. Nah, setelah dapat poin, dia akan bisa melihat ranking, dia ranking berapa dalam soal tersebut gitu. Misal dia ranking kedua atau dia ranking ketiga, itu bisa dilihat langsung di situ. Nah, yang kedua, kalau misalnya si siswa itu salah menjawab pertanyaannya itu, nah nanti di situ bakal muncul jawaban yang benarnya. Jadi misal kita salah, nah di situ langsung muncul jawaban yang benarnya. Misal dia jawab C, salah. Nah, maka nanti bakal muncul situ yang jawaban benar, misal A gitu. Nah, untuk kelemahan dari aplikasi Quizizz ini, yang pertama, siswa itu bisa membuka tab baru. Tab baru artinya siswa itu bisa masuk dengan akun lain dengan email yang berbeda. Misal, si siswa ini punya dua email. Yang pertama dia ikut tes kan, dia ikut kuis yang pertama pakai email yang pertama. Misal jawabannya dia banyak yang salah. Nah, di keunggulan tadi Quizizz yang saya sudah jelaskan sebelumnya itu kan, kalau misalnya dia jawab salah, maka bakal muncul jawabannya benar. Jadi ketika si siswa itu pada kuis yang pertama dia menjawab salah, banyak yang salah, dia ngulang lagi, ke tab baru, pakai akun email yang satunya, terus dia ikut kuis kembali dan dia jawabannya benar semua. Itu bisa terjadi. Nah, itu kan jadi membuat kelemahan dari Quizizz ini. Nah, yang kedua, susah dalam mengontrol siswa jika siswa itu membuka tab baru. Itu sama aja kayak yang tadi yang pertama, masih nyambung. Jadi susah mengontrol siswa buat buka tab baru itu. Nah, yang ketiga, akan menjadi kendala jika ada beberapa siswa yang terlambat bergabung. Jadi kalau udah terlambat bergabung susah. Jadi dia berkurang gitu, waktunya, karena itu diwaktukan, ada batas waktunya. Nah, terus kemudian jadi di sini itu ada aplikasi yang mirip dengan Quizizz. Mungkin teman-teman tahu aplikasi Kahoot. Nah, mereka ini sama, kedua aplikasi ini sama. Mereka sama-sama aplikasi untuk kuis gitu. Nah, apa sih perbedaannya Kahoot sama Quizizz ini? Nah, kalau Kahoot ini pacunya itu dikonsentrasi sama fokus. Sedangkan kalau di Quizizz ini pacunya itu dalam ketepatan dan kecepatan. Terus kalau di Kahoot ini kalau Kahoot itu kalau mau mengupgrade ke versi yang baru, kalau Kahoot itu harus di-upgrade gitu, harus di-upgrade. Nah, di-upgrade-nya ini dia berbayar. Terus juga dalam mode gratisnya itu sedikit, terbatas. Nah, Kahoot ini berbayar jadinya. Nah, sedangkan kalau Quizizz ini gratis penggunaannya. Fitur Quizizz itu semuanya gratis. Nah, terus juga kalau di Quizizz itu dapat memuat peserta yang banyak. Terus kalau Quizizz juga bisa dimainkan secara tim dan support mode ujian gitu. Nah, jadi gitu, itu perbedaannya dari Quizizz sama Kahoot. Yang lebih jelasnya itu mereka berdua ini, kalau si Kahoot mah berbayar, kalau si Quizizz ini gratis. Jadi gitu, teman-teman. Nah, kemudian saya akan jelaskan di sini tentang cara pengaplikasian aplikasi Quizizz ini untuk membuat soalnya, cara membuat soal di Quizizz ini. Nah, jadi yang pertama kita akan buka aplikasi Quizizz ini. Lalu jika sudah gini, kita akan login. Klik login. Kemudian kita masuk ke internet ya.
Lalu di sini kita akan login. Kalau di sini saya akan menggunakan Google ya. Bisa juga pakai yang lain. Nah, jika sudah sampai sini kita akan buat kuis ya. Nah, kita klik create a quiz. Di situ ada buat kuis Anda sendiri situ. Kita klik. Kemudian kita beri nama kuisnya ini. Misalnya saya kasih nama kuis 1 ya, atau bisa nama yang lain, terserah kalian. Terus untuk mata pelajaran saya pilih matematik, bisa yang lain, bisa di situ ada fisika segala yang lain, pelajaran yang lainnya juga ada. Kemudian akan muncul buat pertanyaan sini. Nah, sini ada banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, ada pilihan ganda, ada slide. Sini saya akan pilih pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda di situ. Kemudian situ ada tulis pertanyaanmu sini soal. Kita masukkan soalnya. Nah, untuk di soal sini karena saya pilih matematika ya, bisa di situ pakai MTK. Di situ tuh ada FX MTK. Nah, situ kita bisa masukkan rumus, tapi karena sini saya pakai HP, nggak pakai komputer, jadi nggak bisa, harus pakai komputer kalau mau masukin rumus kayak integral dan lain-lainnya gitu, limit atau yang lain, rumus-rumus matematika. Nah, karena sini saya nggak bisa, saya bikin contoh yang dasar aja ya, yang biasa buat anak SD. Di situ juga ada bisa gambar, audio, video. Nah, di sini hasil dari min 10 plus 5 adalah titik-titik. Nah, di situ ada pilihan jawaban 1, pilihan jawaban 2, pilihan jawaban 3, pilihan jawaban 4. Itu misalkan kita A, B, C, D. Bisa juga kita tambahkan, bisa juga kita kurangin. Itu pilihan jawabannya terserah kita itu. Misal saya masukkan pilihan jawaban satunya itu misalkan 15, terus pilihan jawaban 2-nya min 10. Untuk yang jawaban 3-nya minus 5, jawaban 4-nya minus 15. Lalu di situ di sampingnya itu ada tanda checklist kan, ada 4. Nah, di situ itu buat jawaban benarnya. Misalkan jawaban benarnya itu yang pilihan 3, kita klik tanda checklistnya di situ, berarti jawaban yang benarnya tuh min 5 kan, min 10 tambah 5 itu min 5. Lalu di situ juga bisa masukkan penjelasannya, tapi itu harus di-upgrade dulu ya. Terus di situ ada waktu, di situ kan ada tanda jam itu 30 detik tuh. Itu kita bisa ubah juga. Di situ ada 5 detik sampai 15 menit waktunya. Nah, di sini saya akan pilih yang 30 detik saja. Lalu jika sudah semua, kita klik simpan. Nah, di situ langsung kesimpan ya pertanyaan kita. Situ ada pertanyaannya, situ ada tanda hijau, situ ada tanda merah. Itu yang hijau itu berarti jawabannya benarnya itu. Nah, di sini kita bikin soal kedua ya. Kita bisa bikin soal lagi, klik aja itu tanda itunya, itu pilihan ganda ya. Kita masukkan soalnya seperti tadi. Sama aja caranya kayak tadi ya, masukkan soal, terus klik jawabannya, terus yang jawabannya benar yang mana kita tandain checklist, terus kasih waktu untuk mengerjakan soalnya, kemudian simpan. Kemudian di sini juga kita bisa
kayak buat edit pertanyaannya. Misal ada pertanyaan yang salah kayak saya di sini, saya pertanyaan yang quiz yang kedua, soal kedua sama, kita edit ya di sini bisa kayak tadi aja, sama aja. Nah, setelah kita simpan, nah sini semua pertanyaan kita, yang pertanyaan 1, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga ini sudah kita simpan ya. Kemudian kita klik simpan, di situ ada gambar, kita bisa masukkan gambar opsional itu. Nah, untuk bahasa kita pilih English karena kita pilih English, atau Indonesia bisa ya. Saya salah klik di sini. Ada Indonesia situ. Nah, untuk kelas kita pilih kelas 3. Pelajaran kelas 3. Nah, ada publik, ada pribadi. Publik buat dilihat semua orang, pribadi buat kita aja. Nah, saya pilih publik karena saya pilih pribadi karena untuk saya sendiri. Tapi kalau kalian mau buat kelas kalian, anak-anak bisa klik publik ya. Jadi bisa anak-anak bisa lihat kuisnya, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang kurang gitu. Bisa teman-teman tambahin mungkin. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.